Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah bab 7 dari buku You Are Badass. Judulnya agak nyentil ya. Aku tahu kamu begitu, tapi aku ini siapa? Ini semua tentang gimana caranya lepas dari mikirin pendapat orang lain. Ada kutipan menarik banget dari Dolly Parton di awal bab ini. Dia bilang, saya nggak tersinggung sama lelucon pirang bodoh. Karena saya tahu saya nggak bodoh. Dan saya juga tahu saya nggak pirang. Keren kan? Mari kita bahas lebih dalam. Iya, bab ini tuh kayak langsung ngajak Anda buat berhenti buang-buang waktu mikirin kata orang. Penting banget ini. Kata penulisnya, ini kunci kalau Anda mau benar-benar mencapai potensi penuh Anda gitu. Penulisnya bahkan menyederhanakannya jadi 3 pertanyaan inti aja waktu kita mau ambil keputusan penting dalam hidup. Pertama, ini beneran yang saya mau nggak sih? Jadi lakukan atau miliki. Kedua, ini bakal bawa saya ke arah yang saya tuju nggak? Dan yang ketiga, penting juga, apakah ini bakal merugikan orang lain? Fokusnya kerasa banget ya ke diri sendiri. Betul, betul. Dan kalau kita terlalu takut sama apa yang orang pikirkan, nah itu tuh kayak kita, kayak nyelimutin hidup kita sendiri pakai selimut kebosanaan gitu. Kita jadi terikat sama naluri purba kan, takut diusir dari suku. Padahal, sekarang kita punya kebebasan lebih. Bisa kok cari suku baru atau malah bikin sendiri yang lebih pas sama gaya kita. Kalau terus-terusan takut, ya hidupnya jadi gitu-gitu aja. Apa? Ya karena takut dianggap aneh. Ini kan nunjukin banget gimana rasa takut dinilai itu bisa melumpuhkan potensi kita. Penulisnya juga ngingetin kita soal right bersaudara. Mereka kan dianggap gila dulu. Tapi justru pencapaian besar sering datang dari orang yang berani keluar zona nyaman, berani diejek. Nah, ini poin kuncinya nih, yang menurut saya paling ngena di bab ini. Apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama Anda, tapi sepenuhnya berhubungan sama mereka. Ini berlaku buat kritik maupun pujian loh. Jadi kalau Anda gantungin harga diri ke pujian orang, wah itu sama aja nyerahin kendali diri. Itu dalam sih. Oke, kedengerannya memang membebaskan banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa beneran cuek? Atau bukan cuek ya, tapi lebih ke nggak terpengaruh gitu. Nah, buku ini ngasih 5 langkah praktis. Cukup konkret kok. Oh ya? Apa aja tuh? Yang pertama, tanya diri sendiri, kenapa sih saya melakukan ini? Cek motivasinya. Apakah ini dari integritas diri, dari nilai-nilai Anda sendiri, atau cuma karena butuh validasi, butuh tepuk tangan orang? Kedua, selalu usahakan lakukan yang terbaik versi Anda, bukan versi orang lain. Jadi validasinya datang dari dalam, puas sama usaha sendiri. Oke, paham. Integritas dan usaha terbaik. Terus yang ketiga? Ketiga, percaya sama intuisi Anda. Buku ini bilang intuisi itu kayak sistem pemandu batin kita yang luar biasa. Seringkali lebih jujur dari logika kita. Intuisi ya. Keempat? Keempat, ini agak unik. Cari pahlawan atau role model. Orang yang Anda lihat kayaknya santai aja gitu sama omongan orang. Terus coba bayangin, kalau dia di posisi Anda, apa yang bakal dia lakuin? Semacam latihan mental gitu. Oh, kayak what would pahlawan do gitu ya. Menarik, menarik. Terus yang kelima? Dan yang kelima, ini fondasinya banget. Cintai diri sendiri. Kalau kita udah bisa menerima dan mencintai diri sendiri, apa kata orang jadi nggak terlalu signifikan lagi efeknya. Cinta diri sendiri. Itu kelihatannya simple, tapi mungkin yang paling susah ya praktiknya. Betul. Tapi ada catatan penting nih. Bukan berarti kita jadi orang yang cuek bebek, arogan, nutup telinga rapat-rapat dari semua masukan luar. Bukan gitu juga. Oh, oke. Jadi bukan berarti anti kritik atau anti masukan sama sekali ya. Tepat. Kritik yang membangun atau pujian yang tulus dan spesifik, itu bisa jadi berguna banget loh buat pertumbuhan kita. Masukan itu kan bisa jadi data. Terus gimana cara bedainnya? Mana masukan yang perlu didengarin, mana yang ya udah biarin aja lewat. Kuncinya ada di filter internal kita. Jadi, waktu dapat masukan, entah kritik atau pujian, tanya ke diri sendiri. Ada benernya nggak ya ini? Bisa nggak ya ini saya pakai buat jadi lebih baik? Kalau jawabannya iya, ya ambil pelajarannya. Lakukan penyesuaian kalau perlu. Tapi kalau rasanya nggak relevan, nggak bener, atau malah destruktif, ya udah, lepaskan aja. Jangan biarkan itu nempel dan ngatur nilai diri Anda. Pilih mana yang berguna, buang yang nggak.
Oke, jadi intinya kekuatan sejati itu datang waktu kita nyambung sama diri kita sendiri ya, sama kebenaran dan integritas kita. Lepas dari suara-suara di luar sana. Jangan buang-buang waktulah mikirin omongan orang. Iya, persis. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar, kira-kira berapa banyak sih energi mental dan emosi Anda yang habis setiap hari cuma buat khawatir soal apa kata orang lain? Coba bayangin kalau semua energi itu Anda alihkan buat ngejar apa yang benar-benar penting buat Anda. Mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga untuk sedikit aja mengurangi beban pikiran soal penilaian orang itu? Mulai dari yang kecil aja dulu.